Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kevin di segmen Education Podcast di mana kita membahas berbagai hal mengenai yang berhubungan dengan edukasi dan tentunya di wilayah SMK 14 Bandung. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu guru senior SMK 14 Bandung, yakni Bapak Agus Rahmat. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Nah, kedatangan Pak Agus Rahmat hari ini adalah sebagai Ketua Pelaksana penerimaan peserta didik baru tahun 2022 di SMK 14 Bandung. Dan tentu saja dengan kedatangannya Pak Agus ini kita akan membahas hal-hal tentang PPDB di SMK 14 Bandung tahun 2022 ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama yaitu kira-kira kapan nih Pak mulai pelaksanaannya PPDB di SMK 14 Bandung? Ya, untuk PPDB di SMK 14 Bandung tahun 2022 ini kita tetap mengacu kepada Juknis dari Dinas Pendidikan Dinas Provinsi Jawa Barat. Jadi kita tetap sama, yaitu ada 2 tahap. Yang pertama tahap 1 itu mulai tanggal 6 sampai 10 Juni. Kemudian untuk tahap 2-nya tanggal 23 sampai tanggal 30 Juni. Nah, jadi itu tuh ada 2 tahapan ya Pak? Betul ada 2 tahap. Perbedaan dari tahapan-tahapan tersebut apa ya Pak kalau boleh tahu? Ya. Perbedaannya sebenarnya hanya di jalurnya saja, misalnya jalur. Jadi tahap 1 itu khusus untuk yang afirmasi sama yang rapot unggulan. Kemudian untuk tahap 2 itu untuk rapot umum. Nah, itu yang membedakan sebenarnya. Nah, perbedaannya dari kuota penerimaan peserta didik baru dari jalur yang afirmasi tadi dan jalur umum itu apa Pak? Kalau untuk kuota, itu kuota yang afirmasi itu hanya dibagi dari beberapa. Afirmasi sendiri hanya 20%. Afirmasi itu terdiri dari beberapa jalur lagi. Jadi lebih di spesialkan lagi gitu ya, lebih detail lagi. Afirmasi itu ada yang menggunakan surat keterangan tidak mampu, di golongan yang ekonomi kurang mampu lah istilahnya. Kemudian ada juga yang disabilitas, kemudian ada yang kondisi tertentu, itu masuk kepada afirmasi. Kemudian ada juga yang prestasi kejuaraan. Nah, tadi afirmasi hanya 20%, terdiri dari 12% untuk yang ekonomi kurang mampu, kemudian 5% itu untuk kondisi tertentu, 3% untuk disabilitas. Jadi jumlahnya 20%. Untuk yang prestasi kejuaraan, jadi kita juga mengapresiasi mereka-mereka mahasiswa atau calon peserta didik yang mempunyai prestasi di bidang olahraga maupun di kejuaraan. Bukan saja olahraga, seni, misalkan di sains, di olahraga kita juga apresiasi. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan kuota untuk prestasi kejuaraan ini 5%, gitu ya, 5%. Kemudian tadi ada rapot unggulan. Nah, rapot unggulan cukup besar. Nah, kita mengapresiasi mereka-mereka yang siswa yang mempunyai tingkat keterampilan maupun pengetahuan yang bagus lah gitu ya. Itu 35%. Jadi jumlahnya keseluruhan untuk yang tahap 1 ini ada yang 35% ditambah dengan 25%, jadi sekitar 65%. Sisanya untuk rapot unggulan gitu. Nah, dari kuota PPDB sebanyak itu nanti kira-kira akan ada berapa rombel di SMK 14 ini? Untuk rombel di SMK 14 Bandung kemarin kita coba ajukan untuk 21 rombel. Jadi kurang lebih ada 730 sekian siswa nantinya kita. Jadi cukup besar. Jadi ya dari sekarang sajalah segera gitu ya, jangan sampai nanti ketinggalan informasinya gitu, karena di medsos itu sudah banyak tuh, mereka terus jangan lupa untuk terus lihat saja di medsos gitu, jangan sampai nanti ketinggalan informasi. Jadi tahun ini SMK 14 mencoba untuk memberikan kuota jumlah rombelnya 21 rombel. Terdiri dari, karena kita punya ada 4 program keahlian, itu ada otomotif, di mana otomotif ini konsentrasinya nanti teknik bodi kendaraan ringan, itu ada 2 kelas. Kemudian ada desain komunikasi visual, itu ada 7 kelas. Kemudian animasi 2 kelas.
Kemudian ada desain dan produk kria itu 10 kelas, jadi jumlahnya 21 kelas. 21 rombel jadi. Nah, jadi ada total 21 rombel di tahun 2022 Betul, ini betul. nanti. Cukup besar, meningkat dari tahun kemarin. Kemarin hanya 18, jadi sekarang meningkat. Meningkat ya. Iya, betul. Untuk persyaratan-persyaratan yang perlu disiapkan siswa baik itu di jalur afirmasi atau mungkin yang jalur umum, kira-kira apa aja nih Pak? Untuk persyaratan sebenarnya hampir sama antara jalur yang afirmasi atau yang tahap 1 sama tahap 2 itu hampir sama. Ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum itu antaranya adalah peserta didiknya harus sudah punya surat lulusan. Ya. Tapi kalaupun tidak boleh dengan asal menggunakan kartu peserta ujian. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kartu keluarga itu harus punya. Yang minimal mereka sudah ada 1 tahun, minimal 1 tahun kartu keluarga itu berlaku. Kemudian ada nilai rapot, fotokopi lah ya, nilai rapot 1 sampai 5 itu diperlukan. Kemudian ada KTP ya semua. Dan khusus di SMP 14 itu harus punya surat keterangan buta warna atau tidak buta warna. Itu salah satu yang pokok itu. Kemudian yang khususnya itu berkaitan dengan jalur sebenarnya. Jadi kalau misalkan jalurnya pakai jalur afirmasi, ada beberapa ketentuan khusus. Salah satunya misalkan yang golongan ekonomi yang tidak mampu, itu ada syarat khusus pendukungnya harus mempunyai kartu Indonesia Pintar misalkan. Bisa. Kemudian kartu Indonesia Sehat atau mungkin saja kartu Prasejahtera. Atau juga bisa surat keterangan tidak mampu, cuman harus terdata di data DTKS. Itu yang syarat utamanya. Nah, kemudian syarat khusus lagi adalah misalkan yang dari disabilitas, anak yang berkebutuhan khusus misalnya. Nah itu dia harus melampirkan surat keterangan dari yang berwenang, contohnya mungkin dari di psikolog misalkan itu ya, menyatakan bahwa dia berkebutuhan khusus apa. Selanjutnya mungkin yang prestasi misalkan kejuaraan harus melengkapi tentunya dengan tanda-tanda bahwa dia sudah mengikuti kejuaraan tersebut, baik itu piagam, sertifikat dan seterusnya. Kemudian untuk yang kondisi tertentu, maksud kondisi tertentu ini adalah bagi siswa yang orang tuanya kebetulan misalkan jadi petugas COVID misalkan, nah itu ada surat tugas. Kemudian juga yang perpindahan tugas. Nah, perpindahan tugas juga harus ada surat tugas dari atasannya bahwa orang tuanya memang dipindahkan misalkan dari satu kota ke kota Bandung misalkan. Nah, untuk satu lagi ada yang guru. Nah, guru juga sama. Misalkan anak guru diakomodir juga itu menggunakan surat tugas juga, ada surat tugas. Jadi ada persyaratan umum dan juga ada persyaratan khusus. Jadi yang diutamakan tuh nilai persiapan dokumen-dokumen seperti rapot dan kartu peserta ujian. Betul, harus siapkan dari sekarang, mumpung masih ada waktu ya, sampai kurang lebih berapa lagi ya, 10 hari atau sekitar 10 hari lah ya, sebelum datang. Jadi sebelum tanggal 6 itu dipersiapkan. Ya, supaya nanti pas emang sudah waktunya mendaftar bisa langsung daftar. Bisa langsung, jadi tidak perlu bolak-balik lagi gitu ya, sempat ada berita mengenai kurikulum terbaru juga nih di tahun 2022, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut soal kurikulum tersebut. Bukan kebetulan sebenarnya SMK 14 ini memang sekolah yang sudah lama ya berdirinya ya, dan sudah menorehkan beberapa prestasi ya, keunggulan, sehingga tahun ini prestasi SMK 14 ini diapresiasi oleh Kemendikbud dengan bukan mencap ya, menjadikan SMK 14 ini sebagai sekolah SMK pusat keunggulan. Nah, sehingga dengan pusat keunggulan ini otomatis kurikulumnya juga berubah. Jadi yang kita gunakan menjadi kurikulum merdeka. Itu wajib bagi mereka yang sudah SMK pusat keunggulan. Nah, salah satu perubahannya mungkin nanti detailnya bisa orang kurikulum ya yang akan, tetapi saya sedikitnya tahu lah gitu ya tentang itu. Nah, salah satu dari perubahan itu adalah tahun ini SMK 14 Bandung yang dulunya ada program keahlian multimedia. Nah, untuk tahun ini multimedianya bukan dihilangkan setelah menghilang begitu saja, tetapi sekarang sudah berafiliasi istilahnya atau mengikuti ke DKV. Jadi nama multimedia ini
sekarang beradanya posisinya sebenarnya di desain komunikasi visual. Itu salah satu perubahan dari kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada seperti dulu ada teknik bodi otomotif. Ya. Nah, sekarang itu sudah berganti nama menjadi teknik bodi kendala ringan. Itu bagian dari perubahan kurikulum salah satunya. Di samping tentunya ada lagi perubahan-perubahan dari struktur, dari materi khusus, materi umum. Nah, itu lebih lengkap mungkin nanti orang kurikulumnya akan bisa menjelaskan. Ya. Nah, tentu dari informasi-informasi yang tadi Bapak berikan, calon-calon siswa juga akan tertarik lah untuk mendaftar di SMKN 14 Bandung. Ya, mudah-mudahan. Ya. Pesan dari Bapak untuk calon-calon siswa yang akan mendaftar ke sini apa Pak? Pesan saya sebenarnya bukan pesan ya, hanya untuk meyakinkan saja. Ya. Jadi kalau anak-anakku yang di rumah sebagai calon peserta didik, ya kalian masuk ke SMP 14, kalian ketika masuk itu tidak akan menyesal gitu. Kenapa tidak menyesal? Karena sekolah ini selain tadi dia sudah berdiri lama sekali, yang kedua deretan prestasinya luar biasa. Deretannya luar biasa, guru-gurunya juga luar biasa, sarana prasarana juga mumpuni gitu ya. Jadi buktinya apa? Ya buktinya sekarang diapresiasi, diberi label sebagai salah satu sekolah sebagai pusat keunggulan, sekolah SMA pusat keunggulan. Tidak banyak se-Indonesia ini, tidak banyak. Jadi hanya sekolah-sekolah yang berprestasi saja yang yang diberikan nama pusat keunggulan gitu. Jadi sekali lagi tidak salah kalau peserta didik ini memilih SM 14 sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMA, jenjang SMA atau SMK. Itu saja. Tinggal sekarang mungkin silakan sesuai dengan tadi slogannya tagnya atau jargonnya ini adalah Jawa Barat juara gitu, di mana salah satunya adalah menitik beratkan kepada kebebasan berekspresi daripada siswanya. Dengan memberikan ekspresi yang luas, silahkan ya keluarkanlah semua kemampuan, ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sekarang gitu. Jadi silahkan sekali lagi siap bergabung di SMK 14 Bandung. Nah, tuh seperti yang udah teman-teman dengar dari Pak Agus ini, kalau kalian mendaftar di SMK 14 Bandung, yang salah satu yang pasti adalah kalian tidak akan menyesal, karena memang seperti yang tadi dibilang kan kita sudah menjadi sekolah pusat keunggulan di mana siswa bisa bebas berekspresi dan siswa-siswa bisa berprestasi, prestasinya sangat dihargai di SMK 14 Bandung. Sekarang tinggal teman-teman aja nih yang untuk tertarik ke SMK 14 Bandung untuk menyiapkan dokumen-dokumennya supaya nanti saat pendaftaran sudah dibuka kalian bisa langsung mendaftar dan bisa udah langsung dapat tempatnya lah sebelum kehabisan sama siswa-siswa yang lain. Nah, mungkin itu aja Pak obrolan kita hari ini. Ya, mungkin ada tambahan nih Kak Ervin, takutnya lupa ya. Takutnya lupa. Caranya nih, cara mendaftarnya bagaimana nih, kan mungkin sekarang agak berbeda ya memang bukan berbeda sih, 2 tahun yang lalu juga sama seperti ini. Nah, khusus di SMK 14 Bandung, jadi bagi kalian yang akan mendaftar nanti di PPDB tahun ini, ada 3 cara sebenarnya, 3 cara ya untuk mendaftar itu. Yang pertama adalah kalian bisa didaftarkan oleh operator SMP-nya masing-masing lewat online ya. Jadi sekarang tuh online semuanya. Jadi daring luring juga ada istilahnya gitu. Jadi untuk tahun ini, jadi boleh didaftarkan lewat SMP-nya masing-masing, artinya didaftarkan menuju ke SMA atau SMK yang dituju, atau juga bisa mandiri. Mandiri ini dia daftar lewat tetap online dari rumah gitu ya, dengan menggunakan tentunya kuota sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa juga calon peserta didik ini datang ke sekolah tujuan. Nah, khususnya di SMK 14 Bandung, khususnya nih di 14 Bandung, bagi anak-anakku yang akan mendaftar ke SMK 14 Bandung, kami sudah menyiapkan operator, sudah menyiapkan tim PPDB akan membantu para peserta didik maupun orang tua yang akan menyekolahkan anak-anaknya ke SMK 14 Bandung. Kita sudah menyiapkan tim informasi,
tim kesekretariatan, kemudian atau operator yang siap untuk membantu para peserta didik dan orang tua untuk menyekolahkan ke SMK Negeri 14 Bandung. Jadi ada 3 cara untuk mendaftarnya. Ya seperti itu. Kemudian perlu tambahan lagi mungkin karena pendaftar ini bisa saja itu datangnya dari luar Jawa Barat misalkan. Nah itu bagaimana caranya kalau dari Jawa Barat? Kan yang mananya ya mudah-mudahan ini bisa sampai se Indonesia ya. Kayak ini kan masih di ini bukan Indonesia saja, bisa seluruh dunia kan bisa ini. Gitu. Nah, bagaimana nih nanti yang di luar Jawa Barat? Nah, di luar Jawa Barat caranya adalah karena sekarang itu untuk di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diharuskan mempunyai akun dan password untuk masuk ke pendaftaran online itu. Makanya untuk yang di luar Jawa Barat harus menghubungi dulu kantor cabang dinas wilayah 7. Jadi misalkan kalau dari Cilacap misalkan atau dari Jawa Tengah lah, orang-orang Jawa Tengah itu atau orang Jakarta itu harus mendatangi dulu kantor cabang dinas wilayah 7 yang ada di daerah Cimahi itu kantornya. Nah di sana nanti akan diberikan akun dan password kemudian diverifikasi. Nah setelah punya akun dan password mungkin nanti yang dari luar Jawa Barat itu bisa mendaftar di Provinsi Jawa Barat, khususnya ke sekolah yang dituju gitu. Jadi salah satunya itu. Kemudian bagi juga yang lulusan tahun kemarin, nah, bisa jadi kan yang tahun kemarin belum sekolah, mungkin sekolahnya belum pas, tahun ini masuk ke sekolah yang dituju, khususnya ke 14, itu juga sama, harus mendatangi dulu kantor cabang dinas wilayah 7 dulu untuk mendapatkan akun dan password. Itu mungkin cara mendaftar ya, cara pendaftarannya seperti itu. Tuh, udah dijelaskan lagi cara-cara mendaftar ke SMK 14 Bandung. Kalian dari sebelum waktunya pendaftaran kalian setidaknya udah harus siap-siap lah cara apa yang mau kalian pakai, dokumen apa yang perlu disiapkan, dan yang pasti kita tunggulah kalian siswa-siswa calon siswa di SMK 14 Bandung. Nah mungkin itu aja Pak obrolan kita. Terima kasih udah sharing mengenai proses pendaftaran penerimaan siswa baru. Itu Bu. Ya. Teman-teman semua udah ditunggu di SMK 14 Bandung. Nah, terima kasih buat teman-teman semua udah menonton podcast segmen Education Podcast hari ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube di SMK 14 Bandung. Jangan lupa juga pantengin IG-nya mengenai informasi-informasi dan supaya kalian gak ketinggalan lah podcast-podcast selanjutnya yang ada narasumber-narasumber inspiratif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.